296, episode 56 pembaca dan penulis 2. Seiring dengan pusing yang ekstrim, rasanya seluruh sejarah hidupku telah hancur. Sponsor Yo Jong Hyuk. Saya tidak tahu persis siapa itu. Itu tidak bisa dijelaskan atau dijelaskan. Saya hanya bisa melihatnya. Itu sangat kuat dan murni. Itu seperti lingkaran keinginan yang asli. Tawa seorang bayi bergema di telingaku dan saat aku sadar, setengah dari pedang pemenggalan iblis 4 yin telah jatuh ke tanah. Tautan Yo Jong Hyuk tidak rusak. Saya telah gagal. Saya menoleh dan melihat Han Suyong mendekati saya. Apakah kamu melihatnya? Han Suyong membuat senyum aneh. Di pinggangnya, pedang pemenggalan setan 4 yin bergetar seperti milikku. Petik 2. Kamu sudah mencobanya. Tentu saja, saya mencobanya dalam skala yang jauh lebih besar daripada Anda. Saya meminjam kekuatan nebula. Petik 2. Mungkin Hyung telah mengkonfirmasi realitas sponsor dalam bentuk yang lebih jelas daripada saya. Apa-apaan ini? Ayo lihat, saya tidak tahu persis. Tetap saja, tidakkah kamu punya sedikit dugaan? Petik 2. Saya tidak menjawab. Han Suyong terus berbicara, sekarang rencana terakhir Anda telah gagal. Tidak ada jalan lain. Petik 2. Seperti yang aku katakan sebelumnya, Yo Jong Hyuk menyetujui rencana ini. Yo Jong Hyuk setuju. Kamu bisa membaca pikiran. Bukankah kamu sudah mencoba membaca pikiran orang itu? Petik 2. Ada suara dentang saat Yo Jong Hyuk memukul pedang Han Suyong. Saya menyaksikan punggung Yo Jong Hyuk yang menghalangi bagian depan saya. Jelas, saya bisa menggunakan sudut pandang Omniscient Reader Stage 2 padanya sekarang. Saya ragu-ragu sejenak sebelum memicu skill. Keterampilan eksklusif, sudut pandang pembaca maha tahu, telah diaktifkan. Pemahaman Anda tentang orang ini cukup dan tahap kedua dari sudut pandang pembaca maha tahu diaktifkan. Pikiran Yo Jong Hyuk terdengar di kepalaku. Sebagian besar kata-kata melayang di udara seperti debu karena kesadarannya sangat tenggelam. 1 atau 2 jatuh di sampingku seperti salju dan kemudian ada banjir salju tebal. Saya ingin mati. Saya ingin mati. Saya ingin mati. Saat ini saya sedang melihat ke dalam diri seorang manusia yang ditekan dalam Text Ways of Survival. Han Suyong mendekati saya ketika saya berdiri di sana dengan malas. Rambutnya menyerempet daguku saat dia meraih ke dalam mantelku dan mengeluarkan arondit. Han Suyong tertawa saat dia akhirnya mengumpulkan 5 pedang dan menjauh dariku. Yo Jong Hyuk berdiri dengan kosong. Setelah Han Suyong memasukkan semua pedang, Yo Jong Hyuk akan terjebak selamanya. Lalu dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini adalah akhir dari dunia ini. Pada saat ini, saya mendengar sesuatu di telinga saya. Itu suara yang sangat kecil. Itu adalah suara yang sangat kecil di antara suara-suara yang tak terhitung jumlahnya. Aku menempatkan pedang pemenggalan iblis 4 yin yang patah di pundakku dan berlari menuju Han Suyong yang jauh. Mantelnya kusut oleh cengkeraman yang kuat dan Han Suyong menoleh dengan kerutan. Kamu masih ingin datang? Saya menyaksikan Yo Jong Hyuk. Saya mendengarnya dengan jelas. Saya masih mendengarkan. Saya ingin hidup. Itu sangat redup tetapi itu adalah suara. Dia jelas berbicara. Han Suyong melemparkan tanganku dengan jengkel. Lupakan mengatakan hal-hal baik. Yo Jong Hyuk harus mati untuk mencapai apa yang kamu dan aku inginkan. Petik 2. Kamu tidak tahu apa yang aku inginkan. Saya memahami iman yang tak terputus. Pedang itu berteriak dan Han Suyong menjauh dari saya dengan wajah yang mengeras. Apa yang kamu coba lakukan? Tidak ada cara lain untukmu. Petik 2. Tepat sekali. Tidak mungkin. Perjanjian dunia luar berarti saya tidak punya cara untuk menyelamatkan Yo Jong Hyuk. Tidak ada hal seperti itu di Ways of Survival yang saya baca sepanjang malam. Ada jalan. Namun, ada cara lain. Yo Jong Hyuk. Pada teriakan saya, Yo Jong Hyuk berlari seperti sambaran petir dan memberikan pukulan pada Han Suyong. Di celah pendek ini, Yo Jong Hyuk bisa mengambil 4 pedang dari Han Suyong. Pedang Suci Askalon, Guntur Pedang Gram, Pedang Naga Ridil, The Dragon Slayer Arondit. Mereka semua pedang dengan cerita membunuh naga. Mereka adalah pedang kunci dalam skenario ini. Sekarang Yo Jong Hyuk, bebaskan naga kiamat. Petik 2. Apa-apaan ini? Han Suyong yang marah bergegas menuju Yo Jong Hyuk. Aku menabrak tubuh Han Suyong dan berguling bersamanya. Han Suyong menendang saya sambil berteriak. Hanya ada 4 pedang. Anda tidak akan pernah menghapus skenarionya. Petik 2. Tidak, ada 1 pedang lagi. Saya mengeluarkan pedang. Pedang pemotong rumput. Itu adalah pedang yang diperoleh dari Yamata no Orochi di Peace Land. Saya menggunakan pedang pemotong rumput untuk membunuh bayangan Yamata no Orochi dan mewarisi kisah membunuh naga. Ambillah, Yo Jong Hyuk. Yo Jong Hyuk menerima pedang yang ditembakkan dengan Way of the Wind. Akhirnya, kelima pedang pembunuh naga berkumpul. Han Suyong berteriak, kamu bajingan gila. Ada konflik antara status yang saya dan Han Suyong keluarkan. Saya mengaktifkan elektrifikasi sambil menuangkan energi biru putih ke arah Han Suyong. Han Suyong didorong oleh kekuatan sihir dan berseru, semuanya, hentikan Yo Jong Hyuk. Teriakan Han Suyong menyebabkan mata anggota partai yang tersebar untuk berkonsentrasi pada Yo Jong Hyuk pada saat yang sama. Aku akan menangkapnya.
Kim namun menemukan Yo Jong-hyuk pertama dan terbang. Sial, aku tahu kamu akan mengkhianati. Lee Ji-hye dan Lee Hyun-sung terlambat keluar. 3 dari 100 orang paling kuat di Ways of Survival berlari menuju Yo Jong-hyuk sekaligus. Han Suyong memancarkan aura yang tangguh dan berteriak padaku. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Jika skenario ini dihapus. Kata-kata Han Suyong berikut tidak terdengar. Aku memperhatikan punggung Yo Jong-hyuk saat dia menuju segel. Kim Dokja memikirkan tentang putaran ketiga Yo Jong-hyuk, yang diam-diam melalui skenario. Pedang yang dipegang Lee Ji-hye memotong di punggung Yo Jong-hyuk. Dia memikirkan Yo Sangah dan Han Suyong dari babak ketiga. Lee Hyun-sung meraih pergelangan tangan Yo Jong-hyuk sementara Kim namun mengarahkan api hitam ke wajah Yo Jong-hyuk. Dia sudah lama berpikir tentang Jung Hee-won dan anak-anak, Lee Gil-yong dan Shin Yo-sung. Yo Jong-hyuk tidak mundur, mantelnya sobek dan dia bergerak maju sambil berdarah. Lee Ji-hye dan Lee Hyun-sung tersapu oleh Breaking the Sky Swordsmanship. Dia memikirkan Lee Ji-hye yang memanggilnya, sampah, dan Lee Hyun-sung, yang kehilangan selongsongnya. Saya ingin melihatnya. Jadi Kim Dokja akhirnya memutuskan. Saya memberitahu Han Suyong, saya tidak akan kembali ke putaran ketiga. Omong kosong apa yang kamu katakan. Kamu sekarang. Aku akan tinggal di sini dan melihat akhir dari orang-orang di sini. Akhir dunia ini bukanlah akhir yang kuinginkan. Mungkin butuh waktu sangat lama. Mungkin aku tidak akan pernah bisa kembali. Meski begitu, itu adalah akhir. Secretive Plotter bukan satu-satunya dewa luar dunia ini. Akan ada cara lain untuk kembali. Mengosongkan skenario dan bergerak menuju akhir. Petik 2. Jangan bicara omong kosong. Tidak masalah apa yang kamu lakukan. Lagi pula kamu tidak tahu akhir dari kisah ini. Petik 2. Aku tidak tahu. Saya berbicara ketika saya mengikuti Yo Jong-hyuk melonjak menuju ruang penyegelan. Aku akan membuatnya sendiri. Han Suyong melompat ke langit dan menembakkan tombak hitam ke punggung Yo Jong-hyuk. Aku malah melemparkan diriku ke depan tombak. Kejutannya sakit tapi saya tidak mundur. Mata Han Suyong dipenuhi dengan niat membunuh yang sama sekali berbeda. Haruskah kita melakukannya sekarang? Han Suyong langsung mengancam saya. Konstelasi, Direktur Tindakan Terakhir Palsu, melihatmu. Tawa muncul. Seperti saya, Han Suyong dari babak ini tidak memiliki sponsor. Dia adalah rasi bintang seperti saya. Dia bahkan memegang iman yang tak terputus yang sama di tanganku. Fight yang tak terputus bersinar dengan ether hitam yang jauh lebih kuat dari milikku. Saat pedang hitam muncul di depanku, aku menggunakan energi bintang murni putih dan memblokir pukulan. Itu jelas terhalang tetapi tulang tangan saya terdistorsi dari dampaknya. Tubuh Han Suyong mulai membelah. Avatar, banyak klon melompat ke arah Yo Jong-hyuk dan aku pada saat yang sama. Saya pindah untuk menghentikan mereka. Unit 503 Jovil memenuhi syarat untuk menghentikan klon. Jovil. Namun, Archangel Jovil tidak menjawab. Saya bisa menebak kenapa. Mungkin dia tidak menyukai pilihan saya saat ini. Malaikat utama ingin kembali ke dunia asli. Momen selanjutnya. Kisah, orang yang dicintai oleh malaikat, dipicu. Rasi bintang, Lilipin dari Aquarius terasa menguntungkan untukmu. Malaikat Gabriel mengirimi saya pesan tidak langsung. Pada saat yang sama, skala preferensi Gabriel diciptakan di satu tangan. Rasi bintang, Lilipin dari Aquarius sedang melihatmu. Konstelasi, Komandan Kosmos Merah, bingung. Saya tidak tahu mengapa Gabriel memilih untuk membantu saya. Satu-satunya hal yang saya yakini adalah bahwa saya sangat membutuhkan bantuannya. Han Suyong berlari dan berteriak, seorang pembaca seharusnya tidak mengganggu saya. Pemilik ceritanya adalah seorang penulis. Dunia harus berakhir di sini. Petik 2. Kamu juga bukan pemilik cerita ini. Jenis akhiran itu hanya ada di duniamu. Petik 2. Saya memotong puluhan avatar Han Suyong dan terbang menuju awan gelap. Dua iman yang tak terputus bertemu di udara. Ether dari sifat ilahi dan ether dari sifat gelap saling berbenturan dan menghasilkan nada yang aneh. Seiring dengan ledakan yang kuat, electrification saya rusak. Aku berguling-guling di tanah sambil dipenuhi luka, sebagian besar avatar Han Suyong telah menghilang tapi dia masih kuat. Saat Han Suyong yang marah berlari melewati debu ke arahku, aku berteriak, pergilah. Yo Jong-hyuk. Petik 2. Tubuh Yo Jong-hyuk melompat ke udara dan dia akhirnya mencapai bola yang disegel. 5 kunci telah dimasukkan ke dalam lingkup penyegelan. Han Suyong berteriak, tidak. 5 pedang dimasukkan ke dalam bola besar. Ada suara lubang kunci diputar. Seseorang telah merilis Seal of the Apocalypse Dragon. Skenario kondisi yang jelas telah dipenuhi. Kekuatan naga tidur itu terbangun. Seluruh langit berkelip seperti bola lampu raksasa. Langit terbagi menjadi siang dan malam. Saya merasakan pemilik sebuah cerita raksasa bangun. Rasi bintang nebula, Olympus tercengang. Rasi bintang nebula, Veda, telah naik kapal mereka. Rasi bintang nebula, Papyrus waspada. Pesan-pesan nebula adalah kepala ketika bayangan naga yang terperangkap dalam bola terungkap. Saya tahu apa yang akan terjadi nanti. Tidak lama kemudian, naga kiamat meraung dan mengayunkan ekornya menuju rasi bintang di Starstream yang jauh. Sepertiga langit malam menghilang. Mungkin, jika mereka benar-benar sial.
Kim Dokja. Aku menoleh dan melihat Yo Jong-hyuk memegang Heaven Sucking Sword di sampingku. Dia sepertinya tidak peduli apakah skenario ini sudah jelas atau tidak. Saat kami melakukan kontak mata, aku merinding. Sejak kapan depresi regresi dilepaskan? Kedua mata itu menatapku dengan kesadaran yang jelas. Bajingan itu bertanya padaku. Dunia yang Anda tunjukkan, apakah itu benar-benar ada? TL, Rainbow Turtle.